Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Putri Nabila. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah entrepreneurship dari dosen pengampu Ibu Eka Rahayu MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yakni fungsi dan modal peran kewirausahaan. Jadi, fungsi dan modal peran kewirausahaan itu memiliki 3 poin. Yang pertama itu definisi kewirausahaan, 2 fungsi kewirausahaan, ketiga peran kewirausahaan. Yang pertama itu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan dan mengelola usaha atau bisnis dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Nah, ini melibatkan identifikasi peluang, pengambilan resiko, juga inovasi, serta penggunaan sumber daya secara efektif. Nah, kewirausahaan itu tidak hanya terbatas pada bisnis besar, tapi juga mencangkup untuk usaha kecil dan menengah yang dapat berkontribusi pada ekonomi dan juga masyarakat sekitar. Kemudian fungsi yang pertama itu fungsi kewirausahaan. Nah, fungsi kewirausahaan dari perspektif makro dan juga mikro. Kemudian fungsi kewirausahaan dari perspektif makro, yang pertama itu pembangunan ekonomi, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan usaha-usaha yang baru. Kemudian yang kedua, pengurangan pengangguran, yakni menciptakan lapangan kerja yang membantu mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang ketiga, inovasi dan juga teknologi. Nah, memperkenalkan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam sektor ekonomi. Kemudian yang keempat, peningkatan pendapatan. Nah, yakni meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha yang sukses. Kemudian 5, diversifikasi ekonomi, yakni mendorong diversifikasi sektor ekonomi yang mengaruhi ketergantungan pada suatu sektor. Kemudian fungsi kewirausahaan di mikro. Yang pertama itu inovasi produk, yakni menciptakan produk atau layanan baru yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, pengelolaan sumber daya, yakni mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan efisien dan profitabilitas. Kemudian yang ketiga, pembangunan jaringan, membangun hubungan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan, yakni mengambil keputusan yang strategis yang mempengaruhi arah dan kelangsungan usaha kita. Kemudian yang kelima, manajemen resiko. Nah, mengidentifikasi dan mengelola resiko yang terkait dengan operasional sebuah bisnis. Kemudian kedua, perspektif ini saling melengkapi dan menunjukkan peran penting kewirausahaan dalam meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir ya, peran kewirausahaan. Yang pertama itu inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja, yakni membuka peluang kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan aktivitas bisnis. Kemudian yang keempat,
Pengembangan komunikasi meningkatkan kualitas hidup dan komunikasi dengan memberikan layanan dan produk yang dibutuhkan. Kemudian yang kelima, diversifikasi ekonomi mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dengan menciptakan usaha dan berbagai bidang. Yang keenam, peningkatan keterampilan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan dan pengalaman di lingkungan bisnis. Kemudian yang ketujuh itu pemberdayaan, yakni memberdayakan individu dan kelompok untuk menjadi mandiri dan kreatif dalam menciptakan sebuah peluang. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wallahumma fiqh wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. "お前はもう